buku ND Sekolah Minggu. Langsung aja Kak Dea diputar. Bisa nggak nih? Ikutin ya adik-adik. Ini kalau mama papa pasti tahu sih lagunya. Kalian sambil belajar ya, boleh ya. Ya, dua ya. Adik-adik, kita satu dalam doa, semua sikap berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa yang baik, Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk semua kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu, kasih setiamu yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini, terutama adik-adik sekolah minggu kelas 4 sampai kelas 7 yang ada sekarang. Bapa di surga, kami bersyukur Bapa, kami juga ingin Engkau memberikan khidmat kepada adik-adik sekolah minggu padamu dan sebentar juga mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati juga Kak Via yang akan membawakan cerita sekolah minggu, yang akan membawakan firman-Mu. Berikan khidmat juga Bapak, agar apapun yang disampaikan oleh Kak Pia seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, di dosa-dosa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, silakan Kak Pia. Iya, makasih Kalis. Oke. Udah ada belum share screen-nya? Udah, Kak. Masih loading. Oh, sudah ada. Oke, kita mau buka Alkitab kita. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Nanti Kak Sally tolong pilihin yang baca ya. Kak Sally.
Oke, Kak. Oke, sudah dapat semua? Belum, Kak. Oke. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Sudah, Kak. Oke, yang lain udah? Sudah, Kak. Udah? Sudah. Oke, Kak Dea. Kak Dea, Kak Seli. Oke. Kalian nanya sampai ayat 36 berapa? Oh, sampai sampai ayat 46. 46. 36 sampai 46. Oke, yang pertama baca boleh Angelin Marbun. Silakan ayat 36. Halo. Iya, Kak, bentar. Oh iya, Alkitabnya oke. ketinggalan di rumah, Kak. Lagi diambil. Lihat Ya. di screen aja. Coba lihat di screen aja. Oh, yang mana tuh, Kak? Ayat 36. 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Oke, terima kasih Angelin. Selanjutnya boleh Putra. Ayat 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Oke, terima kasih Putra. Selanjutnya boleh Yovelia. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Oke, terima kasih Yovelia. Selanjutnya boleh Joy atau Jonathan. Ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti Selamat pagi, Kak. melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Selamat pagi Wilfar. Oke, terima kasih Joy. Selanjutnya ayat 40. Boleh Sabrina. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Oke, terima kasih Sabrina. Selanjutnya boleh Matthew. Silakan ayat 41. Halo? Boleh silakan Matthew ayat 41. Oh, belum siap ya? Oke, kalau gitu boleh Farley ya ayat 41.
Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Oke, terima kasih Farle. Ayat 42 boleh Zevanya. Zevanya di-unmute dulu ya. Ayat 42. Zevanya. Di-unmute dulu. Ayat 42 ya. Oh, mic-nya rusak. Ya udah. Oke, kalau gitu udah ya? Oh, bisa kok. Ayat 42. Gak kedengaran di sini. Ya udah kalau gitu yang lain aja ya. Ayat 42 mungkin bisa Dinda. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku mau minumnya, jadilah kehendak-Mu." Oke, terima kasih. Ayat 43 boleh. Tadi Matthew udah belum? Udah siap belum? Ayat 43. Udah, Kak. Oke, ayat 43 ya. Juga ia kembali, ia mendapat mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Oke, terima kasih Matthew. Ayat 44 boleh Sherin. Ayat 44. Sherin. Sherin unmute dulu. 44 ya, Kak? Iya, 44. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Oke, terima kasih. Ayat 45 boleh Wilfar. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Oke, terima kasih Wilfar. Ayat 46 yang terakhir, Caca. Unmute dulu ya. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Oke, terima kasih Caca. Oke, makasih semua adik-adik. Nah, sekarang Kakak mau ngasih tahu dulu nih. Kalau kita udah masuk ke Minggu Pasion. Minggu Pasion itu Minggu Sengsara Yesus atau minggu di mana Yesus mengalami Via Dolorosa atau Jalan Salib. Jadi ini adalah minggu-minggu di mana cerita tadi tuh di mana Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus akan ditangkap gitu untuk menjalani hukuman salib.
Sebelumnya nih, kita masuk ke cerita Alkitab kita. Siapa saja murid yang diajak Yesus menemaninya berdoa dan kenapa? Ada berapa orang tadi yang diajak sama Tuhan Yesus? Ayo, ada di situ. Coba dilihat lagi. Di ayat Alkitab tadi. Ada berapa orang sih yang diajak sama Tuhan Yesus untuk menemani Tuhan Yesus berdoa? Sebenarnya semua murid Tuhan Yesus itu diajak ke Taman Getsemani. Cuma ada berapa yang diajak Yesus untuk menemani berdoa? Ayo. 3 orang. Berapa? Siapa tadi yang jawab? 3 orang. Pedro. Kak. Iya, betul. 3 orang. Nah, jadi ada 3 orang yang nemenin Tuhan Yesus untuk berdoa, yaitu ada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kenapa mereka yang diajak? Karena mereka itu adalah murid-murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Oke, selanjutnya. Apa isi doa Tuhan Yesus? Ayo. Ada juga tuh di situ tuh. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin, lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Oke, betul banget. Di situ Tuhan Yesus minta kepada Allah, cawan itu apa namanya? Diumpamakan sebagai peristiwa penyaliban itu, hukuman atas murka Allah itu, supaya Tuhan Yesus tidak meminumnya. Tapi di situ juga dia bilang, Tuhan Yesus bilang kalau jangan kehendak Tuhan Yesus yang jadi, tetapi kehendak Allah Bapa yang jadi. Jadi walaupun dia berdoa, tetap dia minta kepada Allah supaya kehendak Allah Bapa yang jadi, bukan kehendak apa yang didoakan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di situ kan ada tulisannya tuh merasa sedih, sangat seperti ingin mati. Nah, ketakutan yang Yesus hadapi itu bukan takut karena dia khawatir akan dirinya sendiri, tapi dia takut karena kemanusiaannya itu, karena kemurkaan Allah terhadap manusia yang sudah berbuat dosa. Yang siapa ingat minggu lalu ceritanya tentang apa? Ayo. Nggak ingat minggu lalu. Kalis ingat loh. Ya kan Kalis yang cerita. Gak ada yang ingat cerita minggu lalu. Yang ada daun-daun itu, daun apa sih? Aduh. Yopelia ngomong tapi nggak di-unmute. Daun palem, iya, kata betul, Makaila. daun palem. Itu untuk menyambut Tuhan Yesus. Jadi, sebelum Tuhan Yesus ditangkap itu, mereka tuh memuji dan memuliakan Hosiana untuk Tuhan Yesus. Tapi seperti apa ininya manusia, mereka tiba-tiba berubah. Dan sekarang ingin menangkap Tuhan Yesus untuk dihukum, itu juga atas kehendak Tuhan. Nah, habis itu kepada murid-muridnya Tuhan Yesus minta apa? Pas dibawa tuh, pas Tuhan Yesus sebelum berdoa, Tuhan Yesus bilang apa ke Petrus, ke Yohanes, ke Yakobus? Untuk coba yang udah jawab, jangan jawab dulu, teman-teman adik-adik yang belum jawab, coba ada loh di Alkitab. Tinggallah di sini, tuh, depannya itu. Tunjuk aja Kak Via. Coba baca ayat. Coba, aku nggak kelihatan semua Kak Diet, kalian boleh. Oke, coba salah satu dari Maxwell, Vano, Ado, dan Rafael baca. Apa yang Yesus minta kepada murid-muridnya? Unmute dulu.
Ada 2 kali tuh Tuhan Yesus minta itu. Belum di-unmute, Vano. Vano atau Ade? Mic-nya dinyalain dulu. Nyalain dulu. Nah, Oke. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. oke, betul. Ada lagi, satu lagi. Coba Sabrina. Apa, Kak? Ada apa yang Yesus minta kepada murid-muridnya? Tadi benar tuh. Tadi yang jawab siapa? Di Vano antara Ado, Kak. Oh, Ado. Oh, ada. Coba Sabrina di ayat 41, coba baca ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penuntut tetapi daging lemah. Iya, betul. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya udah minta nih kepada murid-muridnya, ketika Tuhan Yesus berdoa, murid-muridnya harus berjaga-jaga. Yaitu harus tetap terjaga. Terjaga itu harus tetap bangun gitu, menjaga. Kayak misalnya kalau di komplek, di depan komplek itu ada satpam. Terus di kantor juga ada satpam, di sekolah juga ada satpam. Ketika satpamnya tidur, hal-hal buruk bisa terjadi. Jadi tuh walaupun Tuhan Yesus sudah minta itu kepada murid-muridnya, katanya kan di situ di ayat 41, roh memang penurut tetapi daging lemah. Maksudnya mungkin kita udah, oke, aku harus berjaga-jaga. Cuman daging kita atau tubuh kita ini lemah, jadi kita bisa aja tiba-tiba tertidur. Kayak lagi belajar aja, siapa yang pernah tertidur? Ada yang pernah ngantuk nggak lagi kelas online? Apalagi online kan, kadang kameranya ditutup tuh, nggak dinyalain. Tiba-tiba pas gurunya manggil, Maxwell, halo Maxwell, tiba-tiba Maxwellnya nggak dengar. Mamanya, Maxwell bangun. Itu juga salah satu. Iya, sekolah minggu juga nih. Ini kan banyak nih yang nggak on cam. Jangan-jangan pada bobo ya? Halo? Ada bobo nih yang nggak on cam. Enggak, bagus yang nggak tidur. Jadi tetap harus berjaga-jaga mendengarkan firman Tuhan. Nah, itulah murid-murid Tuhan Yesus itu malah tertidur, dan itu sangat mengecewakan hati Tuhan Yesus. Karena berapa kali mereka tertidur? Sampai harus Tuhan Yesus bilang itu 2 kali. Jadi Tuhan Yesus berdoa, terus datengin murid-muridnya, murid-muridnya tertidur. Tuhan Yesus sudah bangunin. Katanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku, kata Tuhan Yesus gitu kan. Habis itu Tuhan Yesus berdoa lagi, pas Tuhan Yesus kembali melihat murid-muridnya, tetap saja murid-muridnya tertidur. Padahal Tuhan Yesus udah bilang harus berjaga-jaga. Nah, di taman apa itu? Di Taman Getsemani. Kenapa di Taman Getsemani? Karena Taman Getsemani itu adalah taman favorit dari Tuhan Yesus. Karena di sana banyak pohon buah zaitun. Buah zaitun itu biasanya dijadiin minyak yang sangat harum. Dan juga kenapa di situ? Karena ia akan tahu kalau misalnya dia akan ditangkap di situ. Jadi yang di ayat terakhir itu kan ada tulisan, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Siapa yang tahu yang menyerahkan Yesus siapa? Masih harus Siapa? Salah satu murid dari Tuhan Yesus. Iskariot, Kak. Yudas. Iya, betul. Yudas Iskariot. Jadi di sini tuh Tuhan Yesus tuh udah tahu kalau misalnya Yudas Iskariot itu akan menyerahkan dia ke dan Pontius Pilatus. Iya, betul. Oke. Nah, di sini apa sih yang mau diberitakan? Apa sih yang mau diberitakan melalui firman ini? Yang pertama apa? Kita harus ngikutin Tuhan Yesus, yaitu untuk berdoa. Untuk berdoa. Siapa di sini tadi pagi bangun langsung berdoa? Apa bangun-bangun langsung, aduh laptop mana? Sekolah minggu. Cus, gitu. Jadi dia nggak ada persiapan untuk berdoa bangun pagi. Siapa yang lupa? Nah, kita harus berdoa seperti Tuhan Yesus, tapi berdoanya jangan jangan egois. Tuhan, aku mau ini, Tuhan. Tapi ketika Tuhan Yesus ketika Tuhan tidak memberikan seperti apa yang kita minta, kita jadi, udahlah nggak mau berdoa lagi. Bukan seperti itu. Seperti Tuhan Yesus aja bilang, jadilah kehendakmu dan jangan jadi kehendakku gitu. Jadi Tuhan Yesus memasrahkan semua doa-doanya
dan tidak memaksakan. Beda ya, memasrahkan dan tidak memaksakan apa yang ia doakan. Jadi walaupun Tuhan Yesus bilang, berlalulah cawan ini daripadaku, tapi Tuhan Yesus bilang jadilah kehendakmu. Di doanya yang kedua, Tuhan Yesus bilang, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku minumnya, jadilah kehendakmu. Jadi di situ Tuhan Yesus sudah menerima bahwa cawan itu harus ia minum, atau penderitaan itu harus ia rasakan, ya kan? Yang kedua, itu ada berjaga-jagalah. Ini adalah hal yang tidak dilakukan sepenuhnya oleh murid-muridnya. Jadi sebenarnya apa yang digambarkan oleh murid-murid Tuhan Yesus itu adalah perbuatan yang tidak taat. Karena dia tidak mendengarkan apa yang Tuhan Yesus minta gitu. Jadi disuruh berjaga-jaga, malah tidur. Yang ketiga ada jadilah kehendakmu. Ya benar, itu sama kayak tadi ya doanya Tuhan Yesus yang bilang kalau jadilah kehendakmu. Misalnya adik-adik minta Tuhan Yesus besok aku ujian ya Tuhan, biarlah nilaiku bagus. Tapi adik-adik nggak belajar, gimana Tuhan Yesus mau ngasih nilai yang bagus atau guru memberikan nilai yang bagus kalau Tuhan Yesus, kalau adik-adik sendiri nggak belajar terus jawabnya salah-salah, ya kan? Berdoa juga tuh sama seperti ada di doa Bapa kami. Coba, Bapa kami yang ada di surga, siapa yang hafal? Atau ada yang nggak hafal? Harusnya hafal semua ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Saya masih grogi Kak, karena apa? Kan saya sekolahnya di sekolah Katolik. Jadi campur-campuran gitu. Ya apa-apa, tapi kan tetap sama doa Bapa kami. Cuman ada sedikit perbedaan kok dari doa Bapa kami Katolik dan doa Bapa kami kita. Ada di situ kan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi itu di doa yang diajarkan Tuhan Yesus pun ada kata-kata jadilah kehendakmu. Jadi tiga poin ini yang diajarkan kepada kita melalui firman ini. Oke, kita mau diskusi. Apa aja sih pengalaman kalian tentang berdoa? Ada yang mau cerita? Ada yang mau, Kak aku mau ini, waktu itu aku berdoa untuk ini. Nggak beberapa lama, mungkin karena aku juga berusaha, karena kehendak Tuhan, aku dapat ini gitu. Misalnya kayak kakak punya adik namanya Daniel itu, kakak berdoa terus, dan itu jawabannya lama. Jawaban doa itu sebenarnya semua doa adik-adik itu semuanya dijawab. Tapi jawabannya ada apa aja? Ada iya, berarti itu emang Tuhan mengkehendaki apa yang adik-adik minta. Ada tunggu, mungkin belum saatnya, saat ini juga adik-adik menerima apa yang adik-adik minta. Ntar aja kata Tuhan, tunggu dulu katanya. Ada tidak. Kenapa tidak? Mungkin itu bukan hal terbaik dari apa yang adik-adik minta yang Tuhan kehendaki gitu. Jadi itu belum hal yang terbaik dari apa yang adik-adik kehendaki. Ada yang mau cerita tentang pengalaman berdoa? Tunjuk aja Kak, tunjuk aja. Oke, coba kakak tunjuk. Siapa ya? Dian, coba. Halo, Dian. Misalnya kamu berdoa kapan aja, atau kamu berdoa sebelum ulangan, gimana? Atau kamu berdoa biar sembuh, Tuhan gimana, misalnya gitu. Dian? Ayo. Iya, Kak. Ada Dian? Ada, Kak. Oke. Ada nggak? Misalnya, Kak, aku berdoa nih, Kak, sebelum ulangan. Puji Tuhan, nilai-nilaiku bagus. Atau hal yang lain yang nggak harus diulangan, misalnya apa gitu. Ada? Kalau saya ada, Kak. Siapa tuh? Aduh, aku nggak lihat. Wilfard. Oke, apa Wilfard? Dulu itu sebelum, saya kelas 4 ya, sebelum ada COVID. Coba nyalain kameranya, biar nanti di YouTube kelihatan. Jadi, saya tuh Oke. sebelum ulangan itu selalu diiketin sama guru untuk berdoa dulu. Nah, saya sama teman-teman turutin tuh. Nah, untungnya Yesus menjawab dan dapat nilai yang lumayan lah di atas KKM.
Nah, gitu, betul. Bagus. Siapa lagi Mantap. tuh kayak Wilford? Siapa? Michelle. Coba. Oh, atau Michelle. Michelle? Oke, katanya putus-putus. Juan. Oke, nggak ada ya. Coba Makaila ada? Dua, Kak. Tentang berdoa. Nggak ada, Kak. Oh, nggak ada. Oke. Yang lain? Sarah, coba Sarah. Ya, mana ada Sarah? Halo, Sarah? Nggak ada. Oke, sebenarnya tentang berdoa itu bukan harus yang gede-gede. Misalnya kita berdoa dari rumah. Halo, siapa yang jawab? Ada yang ngomong? Nggak ada. Oke. Misalnya kayak kita dari rumah mau berangkat ke sekolah dulu pas masih offline, atau mau berangkat ke gereja atau ke tempat mana-mana, kita kan pasti berdoa, ya Tuhan berkati dan lindungi kami di perjalanan supaya kami sampai dengan selamat di tempat tujuan kami. Nah, ketika kita sampai dengan selamat di tempat tujuan kita, itu adalah salah satu jawaban dari Tuhan yang Tuhan kehendaki kepada kita gitu. Jadi itu adalah berdoa itu nggak harus di saat-saat yang besar aja, misalnya cuman lagi ulang tahun kita baru berdoa, atau di saat-saat sedih kita baru berdoa, di saat senang pun kita harus berdoa. Karena doa itu apa? Doa itu adalah sumber kekuatan pada saat kita sulit gitu. Jadi kita tetap ketika kita sulit bahkan kita harus berdoa, Tuhan kuatkan aku misalnya lagi sakit supaya aku tetap kuat, supaya sembuh dari penyakit ini. Nah, yang kedua, berdoa itu juga tidak memaksakan kehendak yang tadi. Karena kita selalu harus bilang jadilah kehendakmu kepada Tuhan. Nah, semangat berdoa juga tidak berpengaruh terhadap hal-hal lain gitu. Jadi kita tetap harus berdoa kapanpun dan dimanapun. Berdoa itu nggak semuanya tetap harus lipet tangan, di dalam hati aja. Ya Tuhan berkati aku. Misalnya lagi mau hujan mendung, tapi kita butuh cepet kemana pakai motor kan, kalau naik motor kehujanan. Kita berdoa dalam hati, ya Tuhan jangan hujan dulu, tunggu aku sampai. Dan saat kita sampai dan gak hujan, itu adalah jawaban dari doa kita. Gitu adik-adik. Jadi kita harus tetap berdoa, berjaga-jaga, dan jadilah kehendakmu di dalam setiap doa kita. Oke, kakak mau ingetin juga, jangan lupa kita ada persembahan, tetap ada persembahan. Boleh dibantu sama orang tuanya, ditransfer ke Bank Mandiri HKBP Mampang. Selanjutnya ada aktivitas. Kak Dea mau share screen? Iya, aku mau share screen. Oke. Oke, aktivitas hari ini sesuai sama yang Kak Via sampaikan, kalau kita diajarkan untuk berdoa, silakan buatlah doa yang akan kamu doakan setiap hari. Jadi doanya sama, tapi kamu berjanji kamu akan doakan itu setiap hari di minggu depan. Doanya itu harus sesuai dengan yang Tuhan ajarkan dalam cerita sekolah minggu ini. Berarti tidak hanya susah aja kita meminta, tapi kita juga bisa bersyukur. Tadi Kak Via bilang, terus jadilah kehendakmu, kita tidak boleh memaksakan doa kita, tapi hanya kehendak Bapa saja yang jadi. Dan pokoknya semua doa yang memang Tuhan ajarkan, silahkan buatlah doa, tulislah, boleh diketik, boleh digambar, boleh tulis tangan, boleh dibikin hiasan-hiasan, boleh terserah pakai PowerPoint, Word, apapun, silahkan. Dia sekreatif mungkin, silahkan kirimkan. Kalau ditulis tangan, foto aja. Kalau diketik atau digambar atau dibuat dengan PowerPoint atau Word, silahkan dikirimkan langsung ke kakak guru sekolah minggu masing-masing. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak, Kak. Oke. Nah, aktivitas sekolah minggu yang mengumpulkan aktivitas sekolah minggu itu akan ditampilkan di depan setiap recording di YouTube. Jadi diharapkan adik-adik semua ngumpulin, dan juga nanti kakak-kakak guru sekolah minggu juga akan melihat mana yang rajin sekolah minggu, mana yang rajin ngumpulin aktivitas, dan itu pasti nanti dapat hadiah. Jadi untuk semuanya aktivitas dikerjakan,
Jangan cuma dilihat doang, tapi dikerjakan dan dikumpulkan ke kakak guru sekolah minggu. Oke? Oke? Oke. Oke, Terima kasih. Lanjut Kak Via, mau pengumuman ya? Iya, kakak mau pengumuman sebentar. Sebentar lagi kita akan ada yang ngomong ya? Oh enggak, ini suara kakak. Sebentar lagi kita akan ada parheon. Nah, parheon ini ntar ada rangkaian acaranya, pasti bakal ada lomba yang dilakuin. Jadi adik-adik tunggu aja informasinya, nanti bakal di WA ke mamanya atau ke adik-adik langsung. Nah, sebelum itu kita juga bakal ada core virtual kayak waktu di Gotilon. Jadi nanti adik-adik ngerekam, adik-adik lagi nyanyi, ntar akan ditampilkan. Karena kita belum bisa datang ke gereja. Nah, untuk core virtual itu akan diberikan kaos seragam kepada adik-adik. Maka dari itu, adik-adik harus mengisi data ukuran kaos, terus adik-adik kelas berapa gitu. Nah, itu ada G-form-nya di chat atau enggak nanti akan di-share lagi ke mama, papa, dan ke grup. Itu aja, jadi jangan lupa ya. Aktivitasnya dikerjain karena bakal ada di YouTube setiap minggu. Gitu. Itu aja kali, silakan. Unmute dulu, Kalis. Oke, sudah ya. Tadi Kak Pia sudah ngajak banyak tentang berdoa. Berdoa itu adalah nafas orang Kristen, jadi kita tidak boleh lepas dari berdoa. Nah, ini kita akan menyanyikan lagu Mars Malam Minggu. Kakak dengar-dengar ini akan menjadi lagu tim untuk Parheon Malam Minggu. Benar ya ini ya? Iya, benar. Ya, kakak lupa. Itu akan jadi salah satu lagu wajib di Parheon ini. Iya. Jadi kakak minta semua buka aja ininya ya. Buka apa namanya? Mikrofonnya dinyalain aja, boleh. Nyanyi aja, nggak apa-apa. Serentak semua nggak apa-apa. Biar adik-adik keluar suaranya sekaligus latihan. Ya. Ayo ya, kita akan menyanyikan ayat. Mudah-mudahan cepat. Ya. Anak sekolah minggu gereja KBP bergembira dalam Kristus harapan bertekun di dalam doa belajar dan bekerja kebaikan sebagai anak-anak sebagai anak-anak Tuhan bertumbuh dalam iman mengasihi Allah Bapa dan sesama manusia, memberikan pertolongan, menguatkan yang lemah, mewartakan Injil Tuhan bagi seluruh ciptaan, bagi seluruh ciptaan. Silakan kami ya. Silakan kami ya. Oke, adik-adik, kita menutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah melakukan ibadah sekolah minggu kami pada hari minggu ini ya Tuhan. Tuhan telah melindungi dan memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan, di rumah kami masing-masing. Tuhan, ajarilah kami agar tetap mau selalu berdoa, berjaga-jaga, dan berdoa meminta apa yang kami inginkan, tetapi namun tidak memaksakan apa yang kami inginkan, dan memasrahkannya kepadamu sehingga akan menjadi kehendak-Mu lah yang jadi di atas doa-doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami sebentar lagi ingin berpisah dari Zoom kami ini ya Tuhan. Kami akan melaksanakan aktivitas kami kembali Tuhan.
lindungi dan berkati kami ya Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu tidak luput dari dosa dan kesalahan, ampunkanlah dosa-dosa dan kesalahan kami, agar layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.